Jadi kita dengar, memang tidak ada manusia yang sempurna. Manusia pasti punya kekurangan, betul. Cuman saudara, bukan hak kita murid melihat atau mencari kekurangan sang guru. Dulu Imam Syafi'i dari Mesir pergi ke Irak. Di Irak ada muridnya, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini sang murid ketika lihat gurunya datang ke kota Irak, disambut, datang ke rumahnya, dikeluarin makanan, disiapin kamar, dirapihin rumahnya. Ini Imam Ahmad bin Hanbal punya anak perempuan. Kaget lihat Imam Syafi'i datang. Ini orang yang sosoknya selalu diceritakan oleh abah saya, Imam Ahmad bin Hanbal, orang alim. Kemudian orangnya datang. Nggak lama ini anak bantuin nyuguhin makanan. Imam Syafi'i dipersilakan oleh sang murid Imam Ahmad bin Hanbal. Ini dua-duanya orang alim. Imam Ahmad apalah sejuta hadis. Kalau kita buka hadis rawahu Ahmad, itu Imam Ahmad bin Hanbal, ahli ibadah. Akhirnya anaknya bantuin nyuguhin makanan. Imam Syafi'i ketika disuguhin makan, Masya Allah, makannya banyak. Anaknya gerutu. Tahkum bihukmil zahir. Ini anak menghukumi dengan hukum yang zahir. Lihat Imam Syafi'i makannya banyak, hatinya gerutu. Katanya orang alim, kau makannya banyak. Katanya orang alim, kau makannya banyak. Cuman masih dalam hati aja nih. Setelah selesai makan, Imam Syafi'i makan banyak. Dari lauk ini, lauk itu. Biasanya Imam Syafi'i ini punya kebiasaan gak pernah makan banyak. Kebetulan si anak lihat ada orang yang disebut alim makannya banyak, kaget. Cuman gak bisa berkata-kata. Setelah makan, Imam Ahmad bin Hanbal mempersilahkan istirahat. Wahai guru, jangan nginep di mana-mana. Tidur di kamar ini saya sudah siapkan. Imam Syafi'i gak nolak. Akhirnya masuk kamar. Kebetulan rumah kecil. Rumah Imam Ahmad bin Hanbal ini kecil. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal ini orang terkenal dermawan. Antara tempat ibadahnya sama kamar yang dipakai Imam Syafi'i berhadapan. Ini anak sama Imam Ahmad bin Hanbal satu malam penuh gak tidur. Itu biasanya ngaji sampai subuh, qiyamul sampai subuh. Ini anak bingung lihat Imam Syafi'i masuk kamar, kok gak keluar-keluar. Mestinya kalau orang alim tengah malam dia ke kamar mandi, ambil wudhu, tahajud. Rumah orang dulu kamar mandi gak ada di kamar, kamar mandi di luar. Beda sama orang sekarang, kamar mandi di dalam kamar ya. Orang dulu kamar mandi di belakang jauh. Jadi ini anak ini hatinya gerutu, berkata-kata, kok orang alim gak bangun malam. Pas azan subuh baru buka pintu, Imam Syafi'i langsung pergi ke masjid. Apa kata itu anak? Kok orang alim sholat subuh gak pakai wudhu? Ngadu ke abahnya Imam Ahmad. Wahai abah, kok ini orang alim, katanya guru yang dibangga-bangga sama abah, makanya bergarasnya luar biasa. Terus malam gak qiyamul lail. Saya aja selalu qiyamul lail, bangun malam. Oh ini orang alim gak qiyamul lail. Salat subuh gak pakai wudhu lagi. Imam Ahmad bin Hanbal senyum. Wahai putriku, kita tanya langsung aja deh, sama guru apa? Imam Syafi'i ditanya sama anak kecil. Senyum. Kata Imam Syafi'i, kenapa nak? Saya mau tanya, Anda ini gurunya abah saya. Imam Syafi'i senyum. Kok orang alim makannya banyak? Kata Imam Syafi'i, ta'amus sakhi dawa kama anna ta'amul bakhili da. Makanan orang dermawan itu obatnya, sebagaimana makanan orang pelit itulah racun. Makanya kita sudah kalau rumah orang pelit jangan makan. Percuma kita mondar-mandir apotik sakit mulu. Kenapa salah makan? Makan di rumah orang bakhil, orang pelit. Ente punya abah nih terkenal. Orang semua tahu ente punya abah Ahmad bin Hanbal, orang dermawan, makanannya obat. Alhamdulillah. Jadi kakek makan makanan yang sebanyak-banyaknya supaya jadi obat untuk saya, dari Imam Syafi'i. Terus kok nggak qiyamul lail? Kata anak ini,
Oh iya nak, ketika kakek masuk kamar abah, pas kakek duduk, kakek memecahkan ratusan masalah ilmu agama. Sampai gak sempat untuk sholat, sampai terdengar suara azan. Makanya kakek langsung pergi ke masjid, wudhu kakek belum batal. Subhanallah. Jadi satu malam nggak tidur memecahkan segudang ilmu. Itulah Imam Syafi'i. Subhanallah.